Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Samsul Hadi Saputra. Kali ini kita akan belajar bersama cara mengoperasikan aplikasi perekam layar sekaligus sebagai aplikasi editing video. Setelah sebelumnya kita menggunakan beberapa aplikasi seperti Fastone Capture, Screencast-O-Matic, dan lain-lain. Kali ini kita akan menggunakan Camtasia, yaitu aplikasi yang bisa digunakan untuk merekam aktivitas layar monitor untuk membuat tutorial sekaligus sebagai aplikasi editingnya terhadap tutorial yang kita buat. Oke, langsung aja kita mulai. Kita buka aplikasi Camtasia-nya. Oke, kebetulan saya pakai yang Camtasia 2019 ya. Langsung aja ketika tampil seperti ini, klik New Project. Nah, setelah itu karena kalau ini aplikasi untuk editing videonya ya, ketika nanti sudah kita rekam nanti otomatis akan masuk ke tampilan ke sini ya, ke aplikasi editingnya. Nah, karena kita mau merekam layar atau merekam aktivitas layar, klik record. Oke, di sini. Nah, kemudian ini bisa kita atur ya, resolusinya full screen, custom, atau yang lainnya. Kemudian kalau ini kamera juga bisa kita atur. Misalkan kita ada kameranya, kalau ini kamera dari bawaan laptop ya. Kalau di PC berarti otomatis bisa menambahkan webcamnya. Nah, ini kamera kita on kan ya, atau kita tidak kita tampilkan juga bisa ya, no kamera. Kemudian di sini audionya ini bisa kita pilih sumber audio yang kita gunakan dari mana. Kalau ini dari bawaan laptop ya. Oke, kalau sudah ini bisa langsung kita klik rek. Oke, klik rek. Nah, oke, ini sudah merekam aktivitas layar. Misalkan saya ingin membuat tutorial Corel Draw misalkan ya, cara buka Corel Draw misalkan ya, contoh aja. Oke, saya buka Corel Draw dulu. Oke, Corel Draw. Oke, kemudian oke, nah, kemudian buat objek misalkan aja ya, objek kotak, objek lingkaran, anggap aja ini sebagai tutorialnya, kita kasih warna dan seterusnya. Oke, kita cek. Nah, kalau sudah, misalkan aja ini sudah selesai ya, ini kita close, kemudian ininya Camtasia-nya kita stop di sini, klik stop. Nah, kalau sudah, otomatis dia akan masuk di mana dashboardnya editor ya, editornya Camtasia. Nah, ini bisa kita lakukan proses editing. Jadi merekam layar sekaligus kita bisa melakukan proses editingnya. Nah, contoh aja ini ya, untuk kamera dan tampilan desktopnya itu nanti akan terpisah. Ya, misalkan di sini kamera yang kita tampilkan dihapus juga nggak masalah, tinggal tekan del aja. Nah, hilang. Tapi kalau kita mau menyertakan gambar kita, ini bisa kita atur tuh ukurannya ya. Misalkan di crop, nah dipotong sekian. Oke. Nah, sebetulnya kalau tadi backgroundnya itu hijau, ini bisa kita gunakan fasilitas green screen ya. Jadi background yang ada di belakang ini bisa hilang dengan cara klik more, kemudian pilih visual effect, nanti pilih remove color. Cuman karena background saya adalah tidak hijau polos ya, tidak polos ya, jadi akan sulit untuk menghilangkan backgroundnya. Baik, itu lain kali aja kita akan coba menghilangkan background yang ada di belakang kamera ini ya. Oke, kalau sudah di sini, nah ini juga pengaturan di kursornya, pengaturan di tampilan kursor ini juga bisa kita atur tuh kalau di Camtasia ya.
Contoh aja cari di F, bentar. Nah, ini kursor efek ya. Kursor efek ini macam-macam ya. Ketika mouse digerakkan ya, diarahkan ke atau pointer diarahkan ke suatu misalkan tampilan layar, nanti kita bisa pilih tampilan seperti apa. Ya, misalkan contoh aja saya pengen yang ini ya. Ini pengen warna magnify ini, saya klik ya dari sini. Oke. Nanti segala aktivitas apa pergerakan mouse kita itu nanti akan ada efeknya seperti ini. Kalau saya jalankan di play, misalkan ya, cara buka Corel Draw misalkan ya. Contoh aja. Oke, saya buka Corel. Atau kalau pengen diganti, ini kita klik dulu, ininya kita hapus. Oke. Kemudian saya pengen yang warna kuning. Nah, oke. Nah, tampilan seperti ini. Dulu. Oke, Corel Draw. Atau kalau tidak dikasih efek mouse-nya juga masalah dadel. Misalkan ketika mouse diklik pun juga bisa. Ya, ketika hanya diklik nanti akan ada animasinya misalkan ya. Contoh saya coba pakai yang ini ya, kita drag ke sini. Nah, ini. Jadi ketika hanya mouse-nya diklik saja nanti akan ada efek misalkan ya, cara buka Corel Draw misalkan ya. Contoh aja. Oke, saya buka Corel Draw. Oke, bisa kita atur tata letak kamera yang ada di Camtasia ya, tata letaknya bisa kita atur di atas, bawah, dan seterusnya. Kemudian ini juga bisa kita animasikan. Nah, dengan cara ditambahkan animasi ya, more, kemudian pilih animation. Nah, animasinya seperti apa? Pergerakan dari atas ke bawah atau zoom in dari samping dan seterusnya. Misalkan saya ingin menganimasikan kamera ini ketika pertama kali masuk dia dari atau keluar lah ya dari sini ya, keluar dia ke kanan ya, dari tilt tinggal drag arahkan ke area timeline sini. Oke, nah kemudian ini awalnya di sini, kemudian kita klik di sini, ini akhirnya ya. Kalau di bahasa animasi itu keyframe-nya ya. Nah, keyframe di akhirnya ini kita geser, misalkan kita geser ke sini. Nah, nanti otomatis objeknya akan bergeser ke kanan. Nah, gitu ya. Terus ukuran juga bisa kita atur. Misalkan pengen ukurannya kecil. Oke. Nah, kalau saya jalankan. Nah, oke, ini sudah. Saya lakukan aja, saya batalkan, Ctrl Z untuk membatalkan perintah tadi. Kemudian untuk menambahkan teksnya, ya, menambahkan teks juga macam-macam ya, bisa kita animasikan. Tapi sebelumnya ada animasi tambahan sih di sini ya, bukan dari animasi tapi dari sini, dari behaviors nih ya. Kita klik ini bisa kita, ini sebetulnya untuk teks ya, tapi bisa kita aplikasikan untuk objek yang kita masukkan. Misalkan saya pengen memberikan efek pop up ini ke kamera ini ya. Saya klik, saya drag ke sini. Oke, kalau saya jalankan. Nah, oke, ini sudah merekam aktivitas layar. Misalkan saya pengen contoh satu lagi deh, kita tambahkan lagi teks ya. Contoh aja satu kali lagi kita tambahkan sebuah teks ya. Kita klik di sini. Misalkan ini kita pilih, kita drag aja ke area sini. Oke. Oke, ya ini kita klik dua kali, klik dua kali di sini, kemudian kita isikan, misalkan tutorial. Oke, sorry, itu tutorial. Nah, oke, kita klik lagi ke bebas, kemudian kita klik. Nah, ini pun teksnya bisa kita olah ya dengan cara di sini ya, warna, kemudian lain-lain gitu ya, kasih bayangan, shadow dan sebagainya, kemudian stylenya, ukurannya dan seterusnya bisa kita atur lewat sini. Ya, kalau mau menambahkan animasi juga sama, bisa lewat animation tadi atau bisa pakai behavior tadi nih ya. Ini lebih cepatnya ya. Misalkan saya pengen pakai yang reveal, saya klik, saya drag ke sini, kemudian saya jalankan. Membuat tutorial Corel Draw misalkan ya, cara membuka
CorelDRAW misalnya. Oke, setelah itu cara nyimpen atau cara mengekspor ya biar jadi file MP4. Oke, sebelumnya kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu file, kemudian save as seperti biasanya. Misalkan ini saya simpan di mana, data editing. Sekarang aja saya buat folder Camtasia. Oke, projectnya ini misalkan tutorial Corel. Oke, saya save. Nah, kalau saya buka di foldernya tadi, ini nanti juga akan tampil seperti ini. Nah, ini file dengan icon Camtasia seperti ini ya. Kemudian setelah kita simpan, kita bisa mengekspor videonya. Kita jadikan MP4 atau yang lainnya. Oke, kita share ya, share. Kemudian pilih local file. Ini settingnya. Nah, ini bisa kita pilih. Misalkan aja saya pilih yang MP4 with smart layer. Oke, kemudian ini resolusinya ya. Kemudian next. Nah, kemudian ini saya letakkan tadi di Camtasia ya, Camtasia. Oke. Oke, kemudian save. Lalu finish. Oke, ini proses renderingnya. Oke, kita sudah selesai ya. Kita klik finish. Dia biasanya langsung tampil seperti ini karena kita tadi pilih smart layernya tadi ya. Jadi ini hasil file renderannya. Tutorial Corel ini nanti satu paket komplit ya. Ada beberapa format file bawaan dari Camtasia. Bisa ini file PNG. Nah, mungkin kayak thumbnail secara otomatis ya kalau di YouTube gitu ya. Cuman filenya yang MP4 di sini. Nah, ini tutorial Corel dengan ukuran 9 mega ya, 9,5 mega. Nah, sangat kecil sekali dengan durasi 50 detik, 1 menit. Ya. Kalau saya coba saya jalankan kayak 2 kali. Nah, oke, ini sudah merekam aktivitas layar. Misalkan saya ingin membuat tutorial CorelDRAW misalkan ya, cara membuka CorelDRAW misalkan ya. Contoh aja. Oke, saya buka CorelDRAW dulu. Oke, CorelDRAW. Saya kira itu dulu materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.